135. Jebakan makan. Baby dan Hamad menghabiskan waktu 2 hari lamanya. Katanya sih ini perintah dari Ustaz Rohim sebagai bagian pendanaan. Klien sekaligus bagian pendanaan. Semua uang dari dia dah pokoknya. Soalnya Gus Hanan sedang bokeh. Uangnya di tabungan bersaldo 0 besar. Karena urusan renov pondok. Ah ya, dengan misi pelarian ini juga, proyek ngehias Jeti mangkrak. Katanya sih, nanti selepas ini, baru dikerjain lagi. Entahlah apa efek sampingnya pada kehidupan para dua suami beristri setreng itu. Apa Jeti lebih indah apa sama aja? Apa semua pengorbanan ini ada faedahnya? Baby tak paham. Yang jelas, tadi subuh, Mas Hamad dapat telepon dari Ustaz Rohim untuk pulang. Dia menjamin semua sudah baik-baik saja. Walau disarankan agar baby tidak keluyuran terlebih dahulu. Jadilah mereka hari ini bersiap pulang. Ah ya, kalau nanya, barang-barang baju ganti dapat dari mana? Ini adalah tugas Gus Hanan yang meringkas semua baju. Kecuali bagian underwear. Baby dan Hamad beli sendiri di dekat sini. Mereka menyimpan semua baju dan barang-barang ke dalam satu tas besar. Setelah sarapan mereka akan check out. Bukan dari hotel ya sarapannya, tapi dari tukang nasi pecel di seberang sini. Yakin ini. Aku sih bisa nanganin si Dijah. Yang Jeti horor itu ning-ning rumas. Lah kamu mah enak. Lah aku. Keluh baby kini santai-santai nonton TV. Ia bersandar di dada suaminya sambil bermalas-malasan. Tangannya sudah bercokol di perut suaminya. Persis di balik kaos. Mengelus perut itu perlahan. Perut yang kini sudah semakin membuncit. Hamadnya kini sudah kembali berisi dan baby senang akan itu. Hamad memaksa dirinya tidak tidur. Karena masih jam 5:30. Kan kalau habis subuh gak boleh tidur. Ya nanti setelah duhalah baru boleh. Makanya dia melawan kantuknya dengan nonton TV. Lah baby pakai ngelus-ngelus perut. Kan tambah ngantuk jadinya. Terus, aku udah gagal gak ikut pameran. Dikurung di rumah. Hiburan aku apa mas? Lengek baby lagi. Hamad sudah benar-benar mau tidur saat ini. Sampai kepalanya terantuk. Hampir budal jalan ke kebun teh. Alias mimpi indah karena tidur. Dia sadar. Dan menggelengkan kepalanya. Baby malah cekikikan. Suaminya melawan ngantuk sendirian malah diketawain. Hiburan. Kenapa gak kepikiran ya? Gumam Hamad dan membalik tubuh baby. Ia mendorong baby sampai ia berbaring terlentang. Dengan kedua tangan ditahan di kedua sisi oleh Hamad. Katanya di pagi hari. Dengan intensitas yang baik. Niat yang tulus dan ikhlas. Bisa lebih cepat hamil. Kenapa aku gak keingetan? Selain itu bisa menahan kantuk. Gak akan ngantuk pas ini. Nanti begitu selesai. Baru semua badan lebih fresh dan ngantuk. Nah baru deh saat itu udah boleh tidur. Kan udah masuk waktu duha. Ucap Hamad menarik ke atas baju tidur baby tanpa kesulitan. Tubuh istrinya yang tipis ini mah gak masalah untuk dia angkat walaupun hanya dengan satu tangan. Lah, mas, waktu duha itu jam berapa sih di sini? Ya sekitar jam 7-an udah masuk lah. 6:30. Ya biar enak jam 7 aja. Pas, habis itu sarapan. Kini ia melepas juga pengait bra milik istrinya dan melanjutkan dengan yang bawah. Bentar. Ini masih 5:30 loh. Kamu ngomong begitu. Berarti 1,5 jam. Why? Ini orang bukan robot. Apa gak sengkleh itu dengku? Pinggang aku sama kaki aku juga gak kuat mas. Protes baby belum apa-apa sudah ngeluh. Eleh. Kamu juga nanti seneng-seneng aja. Gak akan protes. Ledeh Hamad. Kini ia setengah duduk di atas baby sambil membuka kaosnya. Selama ini kamu gak pernah ngeluh di tengah jalan kok. Menikmati. Ya enak mah enak. Masalahnya efek di embur yang letoy. Efek di belakangnya yang lemes. Letih lesu gak bertenaga. Masa gak bertenaga? Kan abis dicari. Terus nanti mandi. Sholat. Sarapan. Kurang dicari apa coba? Kepala Hamad kini sudah bersarang di leher baby. Mulai berkelana ke negeri impian favoritnya. Bentar. Kamu itu dapat teori dari dokter mana? Kalau pagi-pagi dengan intensitas itu bisa cepat hamil? Tanya baby kepo.
kata Profesor Dr. Hamad Buhori. Balasnya lalu mencium bibir baby dalam. Karena gemas, istrinya kebanyakan komplain. Kebanyakan ngomong membuat Hamad semakin gemas dan ingin cepat memangsa istrinya sendiri. Bener kamu udah bilang. Ancam Ningrum kepada suaminya. Wajahnya sudah serius sekali. Seperti ibu guru yang memastikan kalau muridnya sudah ngerjain pre. Guru yang terkenal killer lagi. Iya sayang Gi. Balas Rohim dengan gemas. Kok bisa dia diancam istri sendiri coba? Ningrum masih dendam sama baby. Ia beresolusi akan membalas kelakuan baby yang memberi ide aneh semacam itu. Rohim tak mau membela baby. Juga gak mau membenarkan istrinya. Karena takut salah. Setelah kejadian launching itu hubungan mereka dibilang membaik ya? Iya. Tapi memburuk. Juga iya. Membaik karena akhirnya Ningrum mau mengakui dirinya kepada siapapun yang ia temui sebagai suaminya. Tapi memburuk karena Rohim akhirnya jadi was-was kalau akhirnya sang istri lagi kesal. Emosinya kepada baby harus tersalurkan agar ia bisa kembali normal. Sebenarnya Rohim gemas bukan main. Gimesi sekali dengan orang ini, lucu dan menggemaskan. Bisa-bisanya dia ngamuk karena kejadian itu. Dan semua amarahnya itu ditujukan pada baby. Sepanjang hari Ningrum mendumal terus mau diapakan anak itu, dan sambil mencubiti apapun yang ada di dekatnya. Bahkan Rohim pernah kena cubit juga di pinggang karena gemasnya itu. Tapi, berjalannya waktu. Saat ini sudah berkurang jauh. Aku mau bicara. Sebentar aja. Pinta Rohim. Apa? Duduk dulu sini. Ucap Rohim lagi dengan manis, memasang wajah penuh senyumnya dan mendongak. Karena posisinya duduk di atas kasur. Sementara Ningrum mondar-mandir. Sepertinya perempuan itu sedang membuat skenario pembalasan pada baby. Ningrum dengan wajah serius berpikirnya, dengan rambut terurai sepunggung dan baju tidurnya yang berbahan kaos. Baju tidur yang sedikit membentuk tubuh indahnya walau berlengan dan berok panjang. Mungkin karena bahan dan ukurannya, akhirnya lekuk tubuh perempuan itu tercetak jelas. Rohim mengagumi. Apaan? Protes Ningrum kini berhenti jalan dan mereng ke arah suaminya. Duduk sini dulu. Pinta Rohim menepuk pangkuannya. Ada kursi lain. Kenapa juga di situ? I am your husband. Aku suami kamu. Dan aku mau kamu duduk di pangkuanku. Gak boleh. Tanya Rohim dengan lembut tapi dengan penekanan. Aku suami kamu. Hemph. Gumamnya tapi menuruti juga apa maunya sang suami. Ningrum duduk persis di pangkuan Rohim dan dengan otomatis juga sepasang tangan kuat melingkar di depan perutnya. Memeluknya erat. Dan ada dagu yang bersandar di pundak sebelah kanannya. Bibir yang menempel di pipi kanannya sambil berbisik. Apa aku udah pernah bilang? Kalau kamu cantik sekali. Bisiknya dengan super lembut. Suara dan gerakan bibir suaminya itu membuatnya merinding. Sampai detik ini, mereka belum tidur bersama dalam tanda kutip. Belum pernah. Karena Rohim juga tak pernah memaksa. Plus Ningrum yang masih belum nyaman. Tapi ya Masio. Masa cewek yang minta duluan. Embok ya. Kalau mau undang gitu. Kalau mau ya udah gitu kan? Batin Ningrum salah tingkah. Pikirannya Jeti menuju ke sana. Lah jangan salahkan dia yang piktor. Kedekatan ini udah sangat menjurus. Dan kalimat itu biasanya dimulai untuk orang yang mau. Itu. Kan? Ningrum diam dan masih pasrah dengan pelukan itu. Ia membiarkan tubuhnya melunak. Masuk dan bersandar di dada pria ini. Apalagi kalau lagi ngomel. Cuan tikik banget. Nah baru kini ia merespon. Ia pukul paha pria itu dengan kencang. Enak aja. Beneran. Apa ini fetish aku ya? Aku ngerasa kamu cantik banget kalau ngomel. Tapi masa ya aku minta diomelin terus? Lagi Ningrum memukul pahanya. Rohim hanya terkekeh pelan. Bibirnya masih ada di pipi Ningrum dan kedua tangannya semakin mempererat pelukan. Jangan aneh-aneh. Pokoknya kamu sama Hana nanti gak usah ikut campur. Biar aku sama Dijah yang ngurus. Ancam Ningrum lagi, masih di posisi yang sama. Sebagai bayarannya, aku dapat apa dong? Jadi orang yang mengikuti arahan kamu. Tanya Rohim kini bahkan lebih berani. Ia mencium leher Ningrum lama dan dalam.
Sepertinya ia sengaja untuk meninggalkan bekas di sana. Memang ciuman itu adalah hal yang paling ia sukai. Ia sudah memahami tubuh istrinya itu kini. Ningrum sensitif di area lehernya. Leher dan bibir adalah area yang paling senang ia kecup. Cium dalam apalagi gak usah ditanya. Yang jelas, Rohim paham betul reaksi sang istri kalau lehernya dicium seperti ini. Ia pasti akan memundurkan tubuhnya, menyerah lebih dalam dan memejamkan matanya. Di momen seperti ini, Ningrum seperti lepas kendali. Ia menjadi istri yang jinak-jinak merpati, yang sangat ingin disentuh oleh suaminya. Kalau saja Rohim tak kadung berjanji tak akan meminta jatahnya sebelum Ningrum siap. Sudah ia lanjut momen emas ini. Dek. Mengganggu suasana. Ponsel milik Ningrum berbunyi. Ia sudah mematikan suaranya. Tapi masih aja keluar getarnya. Bukan hanya Rohim yang mendesak kesal karena aktivitasnya terganggu. Bahkan Ningrum mencebik. Ia mau di posisi yang tadi. Dan momennya sudah dirusak oleh bunyi getaran yang merusak momen ini. Rohim melihat itu dan tersenyum puas. Setidaknya ia tahu betul, Ningrum menginginkan hal yang sama dengannya. Ia dan Ningrum hanya menunggu gong besarnya. Sebelum akhirnya bisa berteriak, "Golo! Assalamualaikum." Ning. Waalaikumsalam. Kenapa, Jah? Ning. Jeti apa enggak? Ini udah jam berapa? Kita kan harus standby. Protes Dijah. Ningrum menepuk dahinya. Oh iya. Oke. Aku kesana. Kamu udah siap kan? Awas kamu belum mandi. Gak usah mandi nanti kalau emang belum mandi. Malas aku disuruh nunggu lagi. Ketus Ningrum yang moodnya kadung buruk. Ya karena kegiatannya terganggu oleh panggilan ini. Siap, aku udah mandi kok Ning. Wah, pas nih. Kayaknya mood sudah pas dan sudah menjiwai untuk ngomelin si baby. Goda Dijah. Udah. Gak usah banyak protes. Ayo deh. Ucap Ningrum dan mematikan panggilan. Ia masih dalam posisinya semula, untuk sepersekian detik. Ningrum mempertimbangkan untuk berbalik dan mencium bibir suaminya saja. Gak sabaran. Plus momennya udah pas banget. Masa iya? Dia menunda gara-gara si baby. Hish. Mau ke sana? Sekarang? Tanya Rohim pelan di telinganya. Kaget. Ia menoleh cepat dan cup. Malah secara tak sengaja bibir itu saling bertemu. Diam. Diam lama. Sebuah kecupan tanpa disengaja yang sangat singkat. Wajah mereka masih sama-sama sangat dekat. Kalau gak ada Dijah yang nungguin kamu di sana. Sudah aku balik kamu. Dan aku buat kamu berbaring di kasur ini. Tanpa busana. Dan aku pastikan tak ada bagian dari tubuh kamu yang gak aku sentuh dan aku cium. Ancaman itu terdengar dari suara beratnya Rohim. Tiba-tiba suara yang biasanya lembut dan manis itu menjadi berat. Ngebas gitu. Apa dia udah menahannya dengan susah payah? Klek. Ningrum menelan salivanya susah payah. Ia hilaf. Dia mau saja dengan pasrah menuruti ancaman itu. Ningrum ingin berbaring di kasur dan membiarkan Rohim melucuti semua pakaiannya satu persatu. Melakukan ancaman itu juga dengan menciuminya. Menyentuhnya di setiap inci tubuhnya. Lagi-lagi. Gara-gara baby. Hish. Ningrum sudah berjanji dalam hati. Dan sudah ia bicarakan dengan Dijah. Untuk membalas semua ini, Dijah juga dapat perlakuan yang gak mengenakan dari semua temannya setelah semua orang di pondok ini tahu. Ia adalah istrinya Hanan. Dijah dijutekin semua orang. Makanya, Dijah sudah berhasil diraih Ningrum untuk melakukan misi pembalasan ini. Ningrum dan Dijah sudah bersiap di dalam rumah baby. Mereka bisa masuk berkat Hanan. Dia memberikan kunci cadangan rumah ini. Meminta dari Buya. Rencananya mereka akan menjebak baby. Dan mengadilinya di dalam rumah ini. Para pria sudah bersiap di posisinya. Di depan parkiran. Awas aja dua orang itu. Hanan nih. Awas dia berkhianat. Ancam Ningrum. Dijah memberikan jempolnya. Tenang. Dia udah aku ancam. Kalau berkhianat sama aku, sama kita, aku gak mau ngasih jatahnya sebulan. Udah kelabakan dia. Horor sendiri mikirinnya. Jadi dia sudah janji sama aku. Lah Ustadz Rohim gimana Ning?
Mau ngancem pakai apaan? Lah dia masih dikunci Ning Ningrum. Hehehe. Tenang. Dia juga udah aku ancem. Udah. Yang penting dua lelaki itu gak berkhianat. Beres semua. Rencananya, dua lelaki itu akan menunggu di parkiran dan begitu Hamad sampai akan mengajak Hamad ke pondok, bilang ada yang harus dilihat. Nah, mereka akan nyuruh baby masuk ke rumah duluan. Disitulah eksekusi akan terjadi. Dijah dan Ningrum sudah di posisi mereka. Dijah yang bertugas bersiap jongkok di pinggir pintu. Dan Ningrum di balik pintu. Dijah akan menarik tangan baby masuk. Menahannya, sementara Ningrum yang akan mengunci pintu lagi cepat. Mengamankan kondisi. Mereka sudah mendengar suara langkah kaki mendekat. Dijah sudah di posisi, juga Ningrum. Klek, klek. Suara kunci pintu diputar. Dan, kreaak. Dijah sengaja berjongkok biar tak ada di sudut pandangannya baby. Dan, hiya. Kenapa? Teriak Dijah girang. Ia memegangi tangan baby dengan erat. Menariknya masuk ke dalam. Lalu Ningrum menutup pintu dan menguncinya cepat. Kena juga kamu baby. Ucap Ningrum dengan horor. Mas. Hamad. Tolong. Pekik baby memandang horor pada dua orang di depannya.